saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah
Tuhan, Kau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan tetap setia Tuhan. Kami mau terus Tuhan tetap setia memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama yang percaya dengan sukacita kita katakan amin. Ada sukacita amin? Katakan haleluya. jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari
kasih Tuhan. Kami begitu mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar Engkau yang jamah setiap kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Seperti rasa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rasa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama kita panggil namanya, katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat minggu yang indah ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama, kami mengikuti ibadah online hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kami, memberikan kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi aku Tuhan, supaya aku dapat memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar mengenai dua hal yang membuat manusia atau membuat orang percaya meninggalkan Tuhan. Kita akan belajar di dalam Lukas 8 ayat 14. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, sebelum kita masuk di dalam ayat, di dalam kehidupan kekristenan kita banyak melihat ada orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Ada juga orang-orang itu dari kalangan jemaat. Ada juga orang-orang itu dari kalangan pendeta, ya, aktivis gereja, ya, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Ada juga artis. Kita mendengar banyak hal, ya, yang orang-orang ini meninggalkan pelayanan, juga meninggalkan Tuhan. Dan yang buruknya justru ketika mereka di luar, mereka mulai menjelek-jelekan kekristenan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa seseorang dapat meninggalkan kekristenan? Mengapa orang percaya, mengapa mereka bisa meninggalkan kekristenan padahal mereka berada di dalam lingkungan Kristen? Mereka ada dalam keluarga yang taat, Kristen yang taat. Bapak Ibu, setidaknya ada dua hal yang membuat seseorang meninggalkan Kristus. Mari kita baca di dalam Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Ya, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Haleluya. Setidaknya ada dua hal yang membuat seseorang meninggalkan Kristus. Yang pertama adalah ketika seseorang berada di dalam kondisi yang terhimpit oleh situasi di dalam kehidupannya. Dari firman ini kita menyadari bahwa ternyata mereka yang meninggalkan Tuhan adalah mereka yang sebelumnya telah mendengar firman Tuhan. Ya. Mereka yang artinya mereka yang berada di gereja, mereka yang berada di persekutuan, dan sangat mungkin seorang aktivis gereja ataupun hamba Tuhan sekalipun. Ketika menghadapi situasi yang berat dan menghimpit kehidupannya, ya, misalnya dalam hal apa himpitan? Bisa dalam hal ekonomi, himpitan keselamatan jiwa karena ancaman, himpitan kesehatan, ya. Maka seseorang memiliki model seperti yang dikatakan Lukas 8 ayat 14 itu. Dan orang ini akan meninggalkan Kristennya dan beralih kepada ilah yang lain. Karena itu tidak heran kita sering melihat orang-orang yang dahulu Kristen, orang-orang yang mungkin public figure, aktivitas gereja, bahkan hamba Tuhan, pada akhirnya karena himpitan dalam kehidupannya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak tahan dengan himpitan dunia. Sementara mereka memiliki yang namanya pilihan untuk menikmati dunia bila meninggalkan Tuhan. Hari ini kita ada di posisi mana? Apakah kita ada di posisi orang-orang yang terhimpit? Dan kita memiliki pilihan ya untuk menikmati dunia kalau kita meninggalkan Tuhan. Yang kedua, yang membuat seseorang atau orang percaya meninggalkan Kristus, yang kedua adalah di dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan begini. Ya, saya bacakan lagi. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Tadi ya, oleh karena kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Masih dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan bahwa yang menghimpit kehidupan kerohanian seseorang ternyata bukan hanya himpitan kekhawatiran akan uang.
ya, ekonomi, kesehatan, jabatan dan sebagainya. Bukan. Melainkan yang membuat mereka meninggalkan Kristus dan tidak menghasilkan buah yang matang adalah nikmatnya kekayaan dan kenikmatan dunia ini. Haleluya. Ketika seseorang telah merasa memiliki segalanya, maka rasa yang hilang itu adalah rasa membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, ketika seseorang telah memiliki segalanya, maka yang hilang adalah rasa membutuhkan Tuhan. Rasa membutuhkan Tuhan ini menjadi begitu kecil, Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Karena apa? Karena ia tidak kekurangan. Tidak kekurangan apapun dalam kehidupannya. Ia memiliki semuanya. Ia memiliki jabatan, ia memiliki uang, ia memiliki kekuasaan. Sehingga peran Tuhan di dalam kehidupannya tampak tidak berarti. Kita coba sekarang lihat di contoh di Alkitab. Ya. Kalau kita lihat di dalam Filemon 1 ayat 23 sampai 24, ya. Itu dikatakan ada seorang yang bernama Demas, ya, rekan sepelayanan Paulus dan Lukas. Dan di dalam Filemon 1 ayat 23 sampai 24 dikatakan ini, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kolose 4 ayat 14 dikatakan begini, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Dari sini kita bisa melihat bahwa Demas adalah rekan yang sejajar dengan Lukas dan Paulus. Nah, di dalam pelayanan tentu ada banyak kenikmatan. Di dalam pelayanan ada banyak kenikmatan yang dialami selain tentu saja penderitaan di dalam pelayanan yang dialami oleh seseorang. Ya, dalam hal ini oleh Demas. Beberapa kenikmatan dalam pelayanan yang dapat dirasakan adalah dengan menjadi populer, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ketika Demas masuk di dalam pelayanan, ya, Demas itu sejajar dengan Paulus dan Lukas. Dan setelah itu mulai dia populer. Dan ketika dia populer, maka ada banyak pemberian dari jemaat yang ia layani. Mulai dari apa? Dari uang, harta, makanan, dan sebagainya. Hati-hati para hamba Tuhan. Ketika Anda sudah populer, ketika Anda menikmati, sama seperti Demas, ketika sudah mulai dikenal, ya, maka itulah kenikmatan yang dialami. Mengalir semuanya. Pemberian jemaat mengalir. Ya, mulai dari uang, harta, makanan, dan yang lain-lain. Kenikmatan semacam inilah yang terkadang membuat tidak tahan hamba-hamba Tuhan di ladang pelayanan. Jadi para jemaat, Home Sisi dimanapun berada, hati-hati dengan pemberianmu. Ya, kenapa? Karena ternyata pemberian itu membuat hamba-hamba Tuhan mempunyai motivasi yang sudah tidak benar lagi. Memulai pelayanan dengan motivasi yang benar. Namun dalam perjalanan ketika kenikmatan semakin dirasakan, maka motivasi pelayanan mulai bergeser. Dan tidak lagi mencari jiwa-jiwa. Namun yang dicari adalah harta dan kepopuleran. Sungguh sangat disayangkan, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kalau kita melihat di akhir kehidupan Paulus sebelum ia mati sebagai martir, Paulus menuliskan di 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Wow. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Kata mencintai pada kalimat di atas tadi, ya, menggunakan kata Yunani agapo atau agape, yang artinya Demas benar-benar mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus serta pelayanannya. Sangat mengerikan bila seseorang yang telah pelayanan sekalipun ia terpikat dengan dunia dan akhirnya ia tinggalkan Tuhan dan pelayanannya.
Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Di dalam tahun-tahun pelayanan saya, bahkan ada orang yang mengajak saya, ketika saya bertobat mengajak saya ke gereja, hari ini dia tidak ke gereja lagi. Doa saya, kalau dia mendengar hari ini, saya berharap orang itu dapat berbalik kepada Tuhan. Saya adalah buah pelayanannya. Ayo, hari ini kita secara pribadi introspeksi diri kita. Apa yang menghambat kita? Himpitan apa yang membuat kita mau meninggalkan Kristus? Apakah karena kekhawatiran hidupmu? Atau karena hari ini engkau menikmati begitu banyak kenikmatan? Hari ini datang kepada Tuhan. Ketika engkau sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan, itu adalah bahaya terbesar dalam hidup. Ketika engkau sudah bergeser, sudah tidak membutuhkan lagi Tuhan, tapi yang dibutuhkan adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Hari ini bertobat. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ini adalah awal-awal tahun yang baru. Mari kita buat komitmen untuk semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita buat komitmen secara pribadi kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, betapa besar pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Tidak pantas kalau aku membalasnya dengan meninggalkan Engkau. Hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bertobat. Kalau ada keinginan untuk meninggalkan Tuhan. Hari ini, siapapun engkau, dimanapun kau berada, dengar. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Jangan pernah tinggalkan. Dia sudah bayar harganya di atas kayu salib. Dia sudah mencucurkan darahnya. Mati bagi kita. Bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa? Untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini hamba berdoa buat siapapun, saudara-saudaraku, rekan-rekan terkasih, dan Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kalau mereka hari ini Tuhan mulai terhimpit oleh kekhawatiran, bahkan terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga buah mereka tidak matang, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tuhan Yesus, ampuni. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Supaya mereka mengingat kasih itu. Kasih yang sempurna di Golgota. Menebus hidup kami. Hidup kita semua. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah biarkan Tuhan peluk kami. Peluk anak-anakmu. Jangan pernah biarkan kami meninggalkan Engkau. Sesulit apapun. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji.
Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.